wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, alhamdulillah hari ini ya kita dapat berjumpa kembali dalam mata pelajaran matematika. Baik, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah ya, luar biasa. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat, kemudian dalam keadaan bersemangat. Ya, sebelum pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Ini, mari kita belajar. Fokuskan pikirannya, fokuskan pandangannya, tinggalkan aktivitas yang tidak perlu kalau sedang belajar. Ini kita akan belajar bersama dengan Ibu Lilis, kemudian ada Ibu Repina, dan ada Ibu Nurlaila. Ya, anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai perkalian bilangan caca. Oh ya, sebelumnya anak-anak sudah belajar ya tentang operasi hitung perkalian. Di kelas berapa masih ingat? Ya, di kelas 1 ada, di kelas 2 ada, di kelas 3 juga ada. Hari ini kita akan belajar juga tentang nilai tempat ya tentunya. Akan belajar tentang nilai tempat, kemudian nanti akan belajar bagaimana perkalian di kelas 4 gitu ya. Ibu, apa bedanya saya sudah belajar ya di kelas 2 dan 3? Kenapa harus belajar lagi gitu ya? Nah, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Repina, kemudian akan dijelaskan oleh Ibu Nurlaila. Nah, adapun ya, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, anak-anak dapat memahami nilai tempat pada bilangan caca besar. Kalau kemarin baru mengetahui satuan, puluhan, atau mungkin sudah ke ratusan, nah sekarang ternyata ada lagi setelah itu lanjutannya, maka kita akan belajar itu gitu ya. Kemudian dengan cara perkalian bersusun ya. Nah, tadi kan ada yang tanya, bukan sudah belajar di kelas 2, 3 gitu ya, tapi di kelas 4 itu sudah memasuki bilangan caca besar, makanya nanti ada perkalian bersusun, ada perkalian bersusun pendek, kemudian ada perkalian bersusun panjang, ataupun dengan menggunakan trik lainnya gitu ya. Nah, dengan menggunakan cara perkalian, baik itu cara yang pertama, kedua, atau yang ketiga ya, anak-anak nantinya diharapkan gitu ya dapat menentukan hasil operasi hitung perkalian bilangan caca besar gitu ya. Baik itu nanti ada media ataupun ada tips and trick gitu ya, anak-anak sudah dapat menggunakan cara tersebut. Nah, kemudian Bu, kenapa sih kita harus tahu gitu ya cara bilangan caca besar itu buat apa? Kalau misalnya dalam satu kelas ini kita mau pergi ke museum ya, ke museum, kemudian tiket untuk masuk museum itu 5.000 per orang. Nah, sedangkan di dalam satu kelas anggota kelasnya itu ada 25 orang. Nah, kan sekarang yang jadi pertanyaan, berapa sih uang yang harus dibayarkan agar semua orang dapat masuk museum? Berarti tadi kan satu orang 5.000, kemudian dalam satu kelas ada 25 orang. Berarti untuk membayar semua tiket masuk membutuhkan uang berapa? Nah, ini dipecahkan dengan perkalian gitu ya, 5.000 dikali 25. Nah, anak-anak kalau menggunakan penjumlahan berulang itu kira-kira bakal mudah atau tidak? Kemudian apakah memerlukan waktu yang banyak atau tidak? Ya, makanya kita akan belajar hari ini tentang perkalian bersusun untuk memudahkan belajar atau menghitung perkalian dalam kehidupan sehari-hari, tapi dengan bilangan caca besar. Oke. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak perhatikan materi yang akan dijelaskan oleh Ibu Repina. Baik anak-anak, jadi tadi kita sudah belajar tentang apa itu perkalian. Jadi perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Nah, kita contohkan satu kali lagi ya. Misal di sini ada perkalian 10 dikali 2 sama dengan 20. Nah, hasil dari 10 dikali 2 ini 20. Nah, apakah masih ada yang ingat nilai tempat dari 20 ini apa saja? Mari kita bahas. Nah, jadi 20 ini terdiri dari nilai tempat yang ini satuan, kemudian angka duanya yaitu puluhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui nilai tempat dari bilangan yang ini? Nah, cara yang pertama adalah kita membuat tabel nilai bilangan seperti ini. Nah, ketika kita ingin mengetahui nilai bilangan dari 20, maka yang pertama kita masukkan semua angka yang ada di bilangan ini. Yang pertama, angka 0. Kita masukkan di kolom satuan. Nah, kemudian yang kedua, angka 2 itu kita simpan di puluhan. Jadi dapat kita tentukan bahwasanya 0 ini masuknya ke satuan dan 2 ini masuknya ke puluhan. Jadi ketika kita memasukkan angka-angka pada suatu bilangan itu dimulai dari sebelah kanan dulu, sebelah ujung dulu, di mana tabel nilai tempat ini terdiri dari satuan, ribuan, dan jutaan. Nah, satuan ini terbagi-bagi lagi, ada satuan, puluhan, ratusan, kemudian ribuan ini dibagi-bagi lagi, ada ribu, 10.000, 100.000, dan yang terakhir itu ada jutaan. Nah, jutaan juga dibagi-bagi lagi menjadi juta, 10 juta, dan juga 100 juta. Nah, misalkan penduduk Sumatera itu terdiri dari misalkan 85.000, kita tulis seperti ini, misalkan 85 juta ya, misalkan 85 juta 964 1.233. Nah, bagaimana cara kita mengetahui nilai tempat dari bilangan yang ada di sini? Nah, caranya adalah dengan kita memasukkan semua angka atau semua bilangan di sini ke dalam kolom atau tabel nilai bilangan. Nah, seperti yang tadi bilang, kita mulai dari kolom yang paling kanan, paling ujung dulu ya. Nah, kita masukkan 3, berarti kita masukkan di satuan. 3, 2, 4, 6, 9, 5, kemudian 8. Nah, setelah ditulis seperti ini, kita bisa mengetahui nilai tempat dari bilangan-bilangan yang akan kita tentukan nilai tempatnya gitu. Nah, jadi kita ketahui bahwa 3 itu satuan, kemudian ini puluhan, ini ratusan, ini ribu, ini ratusan ribu,
ini puluhan ribu, kemudian ini ratusan ribu, yang ini puluhan juta, kemudian yang ini ratusan juta. Nah, jadi kita bisa mengetahui. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang perkalian bilangan cacah dengan dua cara. Yang pertama yaitu bersusut panjang, dan yang kedua yaitu bersusut pendek. Ya, nah, yang pertama kita akan membahas tentang perkalian bersusut pendek. Panjang dulu ya, panjang terlebih dahulu. Misalkan perkalian nah di sini Ibu ada contoh, kita misalkan akan mengalikan bilangan 247 dikali 16. Nah di sini yang pertama kita menggunakan cara bersusun panjang terlebih dahulu. Nah kita tulis seperti ini, kemudian kita kalikan yang pertama, kita kalikan angka yang paling ujung atau yang paling kalau dari sebelah sini kanan ya, kalau dari sebelah sini kiri. Berarti yang ini 6 dikali 7. Kita tulis yang paling berapa? Yaitu 42. Kita tulis 42 itu 4 sama 2-nya langsung ditulis di sini. Nah, kemudian yang kedua, kita kalikan 6 dengan 4. Nah, ini simpannya berarti di bawah bilangan 42 ini. Nah, tapi sebelum kita menjumlahkan hasil dari lebih dari 4, kita simpan dulu 0 di bawah bilangan 2 ini. Kita simpan 0, baru kita jumlahkan hasil kali dari 6 dikali 4. 6 dikali 4 yaitu berapa? 24. Nah, kita tulis seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya sama. Sebelum kita menjumlahkan hasil kali dari 6 dikali 2, kita simpan 0 terlebih dahulu. Simpan di sini. Nah, ketika yang ini ditambahkan 0-nya hanya 1, nah di bawah yang ini kita tambahkan kali 2. Jadi kita tersimpan 1 lagi. Nah, seperti itu. Jadi barulah kita bisa mengalikan 6 dikali 2, yaitu 12. Kenapa seperti ini? Kita ingat dari konsep yang tadi, nilai tempat satu bilangan. Jadi di sini juga bisa kita ketahui bahwa ini puluhan, ini ratusan, ini ribuan. Nah, setelah itu kita lanjut, kita kalikan 1 dengan 7. Nah, kita simpan lurus sejajar dengan angka satunya, karena kita akan mengajar 1 dengan 7. 1 dengan 7 berapa? 7. Nah, setelah itu sama seperti tadi, sebelum kita mengajar 1 dengan 4, kita simpan dulu 0 terlebih dahulu di bawah angka 7. Kita simpan 0, baru kita kalikan 1 kali 4, yaitu 4. Sama, setelah ini kita simpan dulu 0 lagi. Nah, yang ini 1 berarti yang di bawah sama seperti ini, kita simpan 2. Barulah kita kalikan 1 dikali 2. Kita simpan di sini ya. Nah, baru kita jumlahkan. Kita jumlahkan sesuai dengan angka yang sejajar. Aku bilang sejajar. Di sini 2. Kemudian 4 ditambah 4, 8. 8 ditambah 7, 15. Kita simpan di sini. Yang satunya kemana? Satunya disisipkan di sini. Barulah kita tambahkan, jumlahkan. 1 tambah 2, 3. Ditambah ini 5. Tambah ini 9. Kemudian yang satu lagi terakhir, 1 ditambah 2, 3. Ini adalah hasil perkalian bersusun panjang. Yang kedua, kita coba kalikan dengan cara bersusun pendek. Kita tulis ulang ya. 247 dikali 16. Nah, kita kalikan, ingat ini bersusun pendek. Kita langsung kalikan 6 dikali 7 berapa? 42. Nah, yang ini caranya kita simpan 2, kita simpan 4. Nah, karena hasilnya 42. Nah, setelah itu baru kita kalikan 6 dikali 4. 6 dikali 4 itu hasilnya 24. Jangan lupa ditambahkan dengan 4 yang ada di atasnya lagi ya. Jadi 6 dikali 4 dikali 24 ditambah 4 jadi 28. Bagaimana? Apakah itu 28 semuanya? Tidak, sama seperti tadi. Kita simpan 8, sisipkan 2-nya di sini. Baru setelah itu kita kalikan 6 dikali 2 berapa? 12. Jangan lupa tambahkan 2-nya. Jadi 6 dikali 2 12, ditambah 2 jadi 14. Nah, kemudian yang kemana lagi? Nah, sekarang yang 6 sudah dikalikan, berarti yang satunya belum ya, berarti kita kalikan sekarang. 1 dikali 7 berapa? 7. Jangan lupa simpan angkanya sejajar dengan angka 1. Di sini berarti ya. Nih, sejajar. Jadi 7. Lanjut. 1 dikali 4 berapa? 4. Nah, tidak ditambahkan dengan ini karena ini masih menyangkut yang tadi yang 6. Jadi langsung saja 1 dikali 4 hasilnya 4. Lanjut. Kemudian 1 dikali 2 berapa? Hasilnya 2. Nah, setelah ini bagaimana? Nah, tinggal kita jumlahkan. Ini caranya lebih pendek karena ini merupakan perkalian bersusun pendek. Coba kita jumlahkan. 2, 8 ditambah 7, 15. Simpan 5, ditaruh di sini 1. Tambahkan 1 tambah 4, 5 ditambah 4, 9. Yang ini 1 tambah 2, 3. Apakah hasilnya sama? Hasil perkalian dari cara bersusun panjang dengan cara bersusun pendek itu hasilnya sama. Begitu, hanya langkah-langkahnya saja yang berbeda. Tapi hasilnya harus tetap sama. Baik anak-anak, untuk kali ini kita akan mengenal mengenai perkalian metode garis Jepang. Ketika tadi sudah diajarkan oleh Ibu Revina mengenai perkalian bersusun panjang dan bersusun pendek, sekarang kita akan membahas mengenai perkalian dengan menggunakan metode garis Jepang. Seperti namanya, garis berarti kita menghitung perkalian itu menggunakan garis. Nah, garis ini ada garis yang vertikal dan ada garis yang horizontal. Kita coba contohkan dulu ya untuk angka yang sederhana. Kita coba 2 dikali 2. Nah, 2 kita asumsikan bahwa garisnya itu adalah garis horizontal. 2 yang pertama ini kita asumsikan sebagai garis yang horizontal.
Lalu kita buat garis untuk mewakili angka 2 ini dengan garis vertikal. Oke. Nah, untuk menghitung hasilnya, kita hitung berapa titik yang hasil pertemuan dari garis-garis ini ya. Ini yang pertama ada 1, 2, 3, 4. Oke. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, inilah metode garis Jepang. Oke, kita naik level. Coba kita ke 2 digit. 12 dikali 13. Oke. Kita asumsikan bahwa 12 ini menggunakan garis yang horizontal. Oke. Yang pertama kita tulis satu garis untuk mewakili 1. Terus kita tulis 2 garis dengan memberi jarak ya. 2. Kita tulis 2 garis. Lalu kita tulis 1 garis untuk garis vertikal ya. Lalu kita tulis 3 garis ya dengan memberi jarak 1, 2, 3. Oke. Nah, untuk menghitung jumlahnya seperti apa? Seperti tadi ya, titik potongnya itu kita hitung. Ini 1. Maka kita tulis di sini 1. Lalu kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cara menghitung itu harus diagonal ya. Dia harus seperti ini. Nah, ini tadi 5. Lalu yang terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nah, jadi hasilnya adalah 12 dikali 13 sama dengan 156. Kita coba perkalian 3 digit. Perkalian 111 1 dikali 124. Oke, seperti tadi kita pakai garis 1, 2 ini. Oke, kita hitungnya seperti tadi diagonal. Yang pertama kita hitung ini. Dipotongnya 1. Lalu kita hitung ini 1, 2, 3, 4. Kita tulis 4. Lalu kita hitung lagi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita tulis 9 di sini. Lalu kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tulis 0 di sini. Kita tulis 1 di sini. Lalu kita hitung lagi 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ini belum beres ya karena ini masih ada angka yang tidak sejajar. Oke, kita coba hitung ke bawah. 9 tambah 1 sama dengan 10. 1 tambah 1 sama dengan 5. Ini kita pindahkan ke sini. Nah, jadi hasilnya adalah seperti ini. Oke, seperti kita ketahui, untuk mempermudah membacanya itu, kita coba buat titik ya. Di 3 angka terakhir terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3. Nah, jadi ini hasilnya adalah 15.004. Oke, seperti itu anak-anak. Oke anak-anak, sudah ibu bagikan ya LKPD. Nah, itu LKPD-nya itu harus dikerjakan oleh kalian. Coba kerjakan LKPD dengan sebaik mungkin dengan menggunakan cara-cara yang sudah diajarkan oleh Ibu Revina dan ibu sendiri gitu ya. Tadi ada perkalian bersusur panjang, perkalian bersusur pendek, dan juga perkalian dengan menggunakan metode garis Jepang. Nah, setelah nanti kalian mengerjakan LKPD, ibu akan memberikan tips dan trik gitu ya, gimana cara mengalihkan atau menghitung perkalian bilangan cacah dengan perkalian berapa digit gitu ya, biar kalian itu cepat mengerjakan dan tepat juga gitu ya hasilnya. Oke, coba kerjakan sebaik mungkin LKPD-nya. Baik anak-anak, di sini ibu akan melanjutkan materi mengenai trik cepat gitu ya untuk melakukan perkalian bilangan jumlah besar. Seperti tadi di awal yang sudah dikatakan oleh Ibu Lilis, bagaimana sih cara menghitung tiket masuk gitu ya, tiket masuk museum dengan harga Rp5.000 dikali dengan 25 orang siswa. Nah, jadi berapa sih totalnya? Nah, untuk cara mudahnya nanti Ibu akan ajarkan, coba perhatikan baik-baik. Nah, yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu 25 dikali 5.000. Ini artinya 5.000 ada 25. Nah, sekarang untuk menghitung cepatnya, kita simpan terlebih dahulu 3 angka 0 ini. Sekarang kita pindahkan terlebih dahulu 25 ke bawah dan 5. Tadi sudah belajar ya perkalian bersusun dengan Ibu Revina. Sekarang kita coba praktikkan. 5 dikali 5 sama dengan 25. Simpan 5 di sini. Terus 2 di atas angka 2. Sekarang 5 dikali 2 berapa? 10. 10 ditambah 2 sama dengan 12. Iya. Hasilnya 125. Kita pindahkan ke sini. 125. Lalu kita pindahkan 3 angka 0 yang kita simpan tadi. Oke, kita pindahkan ke sini. Nah, ini gimana sih cara membacanya? Nah, biar lebih mudah, kita tambahkan titik. Ya. Kita tambahkan titik di setiap 3 angka. Kita hitung dari belakang terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, kita simpan titik di sini. Jadi hasilnya adalah 125.000. Jadi ketika 5.000 itu harga tiketnya dan ada 25 orang siswa, maka total untuk membayar biaya masuk ke museum adalah Rp125.000. Lalu selanjutnya Ibu ada beberapa soal. Nah, beberapa soal ini merupakan trik gitu ya. Ada beberapa angka yang memang dinilai istimewa dan bisa lebih cepat gitu untuk menghitungnya. Salah satunya adalah angka 11 ini. Angka 11 ini, perkalian angka 11 ini merupakan perkalian istimewa gitu, sehingga bisa mudah dihitung dan cepat juga. Terus ini ada perkalian 99. Intinya perkalian 9 mau 2 digit, 3 digit, ataupun 4 digit, perhitungannya akan sama. Lalu ada perkalian 3 digit dengan di tengahnya itu ada angka 0. Mari kita kupas tuntas satu persatu. Yang pertama 25 dikali 11.
kita simpan 2 dan 5. 2 di depan dan 5 di belakang. 2 di depan dan 5 di paling belakang. Lalu selanjutnya untuk mengisi kekosongan ini, kita jumlahkan 2 ditambah 5 sama dengan berapa? Di sini kita simpan 7. Maka 25 dikali 11 sama dengan 275. Oke, selanjutnya kita ke perkalian 99. Perkalian 99 kali 23. Kita kurangi terlebih dahulu angka 23 dengan 1. Dikurangi dengan 1. 23 dikurangi 1 sama dengan, kita simpan di sini, 22. Oke? Setelah itu, kita jumlahkan angka 2 ini biar menjadi 9. 2 dijumlahkan dengan berapa biar jadi 9? Dijumlahkan dengan 7. Lalu yang angka 2 ini dijumlahkan juga dengan berapa biar menjadi 9? Dijumlahkan dengan 7. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Nah, untuk bisa mempermudah membaca hasilnya, kita coba buat titik di setiap 3 angka. Kita hitung dari belakang terlebih dahulu. 1, 2, 3. Kita simpan titik di sini. Jadi hasilnya adalah 2277. Oke? Selanjutnya kita akan menghitung 3 digit angka di mana ada bilangan 0 di tengahnya. Oke? Sekarang kita hitung. Yang pertama untuk mempermudah adalah simpan 304 di bawah 208. Oke? Oke, selanjutnya kita akan mengalikan 8 dikali 4 hasilnya berapa? Oke, 8 dikali 4 sama dengan 32. Oke, kita simpan 32 di sini. Lalu, sekarang kita kali silang ini. 8 dikali 3 sama dengan 24. Sekarang 2 dikali 4 sama dengan 8. Kita tambahkan 8 ditambah 4 sama dengan 12. 12. Kita simpan 2 di sini. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 32 juga. Kita simpan 32 di sini. Lalu yang terakhir adalah kita kalikan 2 dikali 3 sama dengan berapa? Hasilnya adalah 5. Untuk mempermudah membacanya, mari kita buat titik. 1, 2, 3. Kita simpan titik di sini. Jadi ini dibacanya adalah 63.232. Oke? Baik, alhamdulillah ya hari ini pelajarannya sudah selesai. Tadi banyak sekali pengetahuan ya yang diberikan oleh Ibu Revina, kemudian oleh Ibu Nurlaila tentang perkalian bilangan caca besar. Ya alhamdulillah anak-anak hari ini mendapat pengetahuan yang baru ya. Nah tapi Ibu mau tanya dulu, materi apa saja sih yang barusan dipelajari? Ayo, ada yang bisa menyebutkan? Apa? Ya, mengulas tentang nilai tempat ya. Ada nggak nilai tempat yang baru teman-teman ketahui? Ada? Apa? Triliun, miliar? Ya, itu berarti anak-anak memperhatikan. Ada lagi? Hari ini materinya apa lagi? Ya, perkalian bersusun panjang. Terus perkalian bersusun pendek. Ada lagi? Ya, dengan cara lain ya, dengan cara lain atau bisa dibilang tips and trick cepat gitu ya, dengan menghitung perkalian bilangan caca besar. Ya, anak-anak Ibu mau tanya kira-kira perasaan anak-anak setelah belajar hari ini gimana? Senang? Alhamdulillah. Dapat info menarik? Ya, oke, tadi banyak ya contoh-contoh yang diberikan oleh Ibu Revina dan oleh Ibu Nurlaila. Ya, Ibu simpulkan saja ya. Jadi hari ini kita belajar tentang operasi hitung perkalian bilangan caca besar. Karena ini bilangan caca besar, jadi tadi terdapat beberapa cara ya. Ada dengan cara perkalian bersusun panjang, perkalian bersusun pendek, kemudian dengan cara lain. Namun tadi juga kita harus memahami dulu tentang nilai tempat. Ya, alhamdulillah ya hari ini pelajarannya sudah selesai. Anak-anak boleh membereskan alat tulisnya ke dalam tas. Kalau yang sudah beres, langsung duduk siap. Ya, iya langsung pulang ya. Kita berdoa dulu. Boleh? Sudah beres semuanya? Oke ya. Kalau anak-anak yang ada yang belum paham, nanti boleh tanyakan saja langsung ke Ibu ya. Dan anak-anak juga Ibu harap di rumah juga dibaca lagi, ya, dipahami lagi. Oke, sudah siap? Baik ya, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan dalam mata pelajaran matematika. Hari ini mari kita tutup pelajaran dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.